Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Yang terhormat Kepala Sekolah SD 18 Tigawa, yang saya cintai teman-teman staf Dewan Guru SD 18 Tigawa, marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa, yaitu adalah rencana tindak lanjut modul 3 menggerakkan komunitas belajar rancangan pembelajaran berbasis proyek, yaitu Sport Education Model lomba senam kreasi profil Pancasila antara kelas. Di sini saya mengambil senam kreasi, yaitu senam kreasi itu merupakan gerakan olahraga yang melibatkan yaitu budaya dan tari dalam olahraga. Dan pembelajaran berbasis proyek yaitu adalah metode untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan siswa. Lanjut. Oke, di sini Sport Education Model atau SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang memberikan kesempatan pengalaman yang lengkap dalam konteks kehidupan yang nyata di bidang olahraga. SEM merupakan salah satu program yang berdampak positif pada peserta didik dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dalam mempraktekkan berbagai macam peran dalam olahraga, yaitu dalam satu tim. Selain menjadi pemain, peserta didik juga dapat mengambil peran tergantung aktivitasnya, seperti menjadi pelatih, manajer wasit, pencatat skor, bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis dan sebagainya. Sebelum saya masuk lebih jauh lagi, saya jelaskan dulu apa itu sport education atau SEM. Biasanya misalnya dia lebih pada bermain peran. Misalnya saya mengambil senam kreasi, di situ semua siswa berperan aktif. Ada yang mengambil sebagai koreografi, ada yang mengambil peran sebagai pelatih, ada yang bermain peran sebagai juri dan sebagainya. Dan di sini lagi saya akan lebih jelaskan lebih jauh lagi, yaitu seperti sepak bola ya. Sepak bola di situ kita libatkan semua siswa untuk meningkatkan kreativitas mereka, dan lain-lain. Di sini SEM itu lebih dominan siswa semua yang bermain peran, siswa semua yang menjalankan aktivitas dalam olahraga tersebut. Kita sebagai guru hanya berperan untuk mengarahkan seperti misalnya kau punya minat kemana. Dasar merupakan sebuah proyek pembelajaran yang mengintegrasikan konsep-konsep sport education model dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Kegiatan ini tidak hanya sekedar perlombaan, namun juga menjadi sebuah wahana untuk menerapkan prinsip-prinsipnya. Jadi saya menerapkan dalam latar belakang tugas saya mengambil senam kreasi itu untuk memadukan antara budaya dalam gerakan olahraga dan tari. Dan juga peserta didik di sini lebih dituntut untuk bekerja
maksimal dan mampu menciptakan koreografi senam yang kreatif dan inovatif dan keterampilan sosial. Di sini siswa dituntut untuk bekerja sama dengan teman yang satu dengan yang lain, tidak bersifat egois. Jadi di sini dibutuhkan kerjasama tim untuk menciptakan dalam perencanaan dan pelaksanaan lomba, mengevaluasi kinerja dan secara objektif mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang tidak terduga. Misalnya di sini dia lebih berperan sama pelatih. Dia itu adalah karakter, menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian. Yang kedua, mengembangkan sikap disiplin dan tanggung jawab, menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui tema lomba. Yang kelima yaitu pemahaman konsep SEM, memahami prinsip-prinsip dasar SEM seperti perencanaan, organisasi, kepemimpinan, dan evaluasi. Yang terakhir, menerapkan konsep SEM dalam konteks nyata. Dia berbicara dalam konteks nyata, yaitu dalam kehidupan sehari-harinya, berarti dia nyata, seperti permainan sepak bola dan pertandingan-pertandingan yang lainnya. Seperti saya mengambil lomba senam kreasi, itu dia menciptakan gerakan dalam kehidupan sehari-hari, jadi dia nyata. Oke, lanjut. Langkah-langkah pembelajaran untuk mencapai capaian tersebut, berikut adalah langkah-langkah pembelajaran yang dapat dilakukan dalam membentuk tim. Di sini peserta didik dituntut untuk bagaimana mereka bisa membentuk tim yang solid. Setiap kelompok memilih nama dan logo tim. Mereka diberikan kesempatan untuk menentukan nama timnya atau logo yang mereka akan gunakan pada saat lomba. Oke, yang lanjut, tentukan senam yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang saya bilang tadi, atau yang saya katakan, yang sampaikan, gerakannya harus sesuai dengan norma yang ada. Dan dari segi pakaiannya tidak boleh kelihatan seperti paha atau bentuk tubuh, tidak boleh ya. Oke. Dan yang selanjutnya, dibuatkan jadwal latihan yang realistis. Di sini tugasnya adalah ketuanya membuatkan jadwalnya untuk memperlancar gerak. Bertanggung jawab adalah ketua tim dan anggotanya mengikuti perintah ketua timnya. Oke, lanjut, laksanakan latihan secara konsisten. Berarti dia latihan konsistennya itu berarti dia harus sesuaikan dengan jadwal yang ada, tidak boleh molor-molor ya. Oke, yang berikutnya, selesai melakukan latihan biasanya dilakukan evaluasi berkala untuk melihatkan perkembangan tim mereka. Dievaluasi lagi setelah melakukan gerakan-gerakan atau latihan yang sesuai jadwal. Setelah itu mereka evaluasi lagi. Oke, lanjut. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini ada kokurikuler, murid yang terlibat dari kelas 4 sampai kelas 6, putra dan putri. Waktu kegiatan akan dilaksanakan di akhir semester pada tanggal 9 sampai tanggal 12 Desember 2024. Penanggung jawabnya adalah kepala sekolah, fasilitator adalah guru, mapel PJOK. Mitra dengan operator sekolah yang akan berperan dalam mengarahkan pengarahan IT terkait sosmed sekolah. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas. Kepanitiaan peserta yang ikut terlibat adalah peserta didik. Di sini, insya Allah ke depan setelah selesai semester, saya akan mengambil kegiatan ini, yaitu kelas 4 dengan kelas 5, dan melibatkan semua panitia, itu dari ketua tim, juri, atau yang ikut lomba. Itu semua yang bermain peran adalah peserta didik. Kita sebagai guru hanya mengarahkan saja,
Insya Allah itu dari tanggal 9 sampai tanggal 12 Desember. Oke, lanjut. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Aset manusia memiliki kepala sekolah dan guru yang berjumlah 8 orang. Jadi di sini aset manusia di sini saya mengambil kepala sekolah itu termasuk aset sekolah dan gurunya. Aset finansial, murid yang berjumlah 70 masing-masing kelas akan mengirim perwakilannya sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia peserta juri, pelatih, penonton. Sekolah memiliki halaman yang memadai untuk tempat kegiatan akan berlangsung, sarana dan alat yang tersedia dalam pertandingan lomba. Di sini saya mengambil cuma kelas 4 dengan kelas 4, 5 dan 6 masing-masing. Di kelas itu mengirimkan perwakilannya yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Kan semua siswa itu misalnya saya mengambil lomba kreasi, kan dia semua siswa suka dengan kegiatan lomba kreasi. Mungkin ada siswa yang cuma suka voli, basket. Jadi di sini saya gunakan dengan kegiatan atau aktivitas senam kreasi. Dan sekolah kita saya akan menggunakan lapangan ketika tidak memadai atau tidak mendukung misalnya cuaca. Jadi saya akan memakai evaluasi dan direfleksi penerapan SEM dalam PJOK. Hal-hal yang harus dievaluasi yakni yang pertama, tujuan pembelajaran dengan meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM dan umpan balik dari murid yakni dari mengumpulkan pendapat peserta didik dari hasil refleksi. Yang berikut, refleksi guru terhadap perencanaan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan SEM. Yang berikutnya adalah evaluasi tim dalam pelaksanaan kolaborasi dalam pembelajaran SEM. Yang terakhir adalah evaluasi manajemen kelas mengenai keaktifan peserta didik dalam pembelajaran SEM. Di sini saya akan jelaskan sedikit ya tujuan pembelajaran dengan meninjau ketercapaian. Di sini berarti bagaimana tercapainya suatu pembelajaran yang efektif. Kalau berhasil berarti tercapailah proses pembelajaran. Ketika siswa berhasil mencapai pembelajarannya. Dan yang berikutnya umpan balik dari murid. Ketika kita siswa bertanya pada guru, kita mampu merefleksikan. Yang berikutnya adalah refleksi guru terhadap perencanaan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan SEM. Oke, lanjut. Kemungkinan tantangannya yang pertama, pengelolaan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Jadi kita harus jadwalkan waktunya apakah sudah sesuai yang akan kita perkirakan atau tidak. Yang kedua itu adalah faktor alam atau cuaca. Misalnya mungkin cuacanya hujan atau panas, mungkin kita bisa mengarahkan siswa ke dalam ruangan. Yang ketiga, kesulitan dalam manajemen tim. Biasanya kebanyakan itu yang ketiga, kalau dalam olahraga kita sangat sulit manajemen tim. Karena apa? Biasanya ada siswa atau anggota tim yang lain memiliki rasa ego yang tinggi. Jadi kita sebagai ketua tim itu harus memiliki ketegasan dalam memimpin tim. Ketika kita tidak tegas atau mengambil keputusan dalam tim, maka tim kita akan biasanya kalau dalam perlombaan tidak akan mendapatkan juara. Karena sikap egois itu yang akan membubarkan satu tim atau menurunkan rasa tanggung jawab untuk melaksanakan tugas. Oke, yang berikutnya keempat yaitu motivasi dari peserta. Biasanya itu teman-teman yang lain berperan efisien. Jadi di menyusun jadwal itu harus yang efisien ya. Yang kedua, pindah lokasi dalam ruangan. Yang kedua ini kenapa solusinya
pada saat cuaca buruk, jadi kita akan pindah ke ruangan. Itu solusinya yang pertama tadi tantangannya. Yang ketiga, komunikasi terbuka dan segera menangani konflik. Jadi dalam suatu tim itu harus memiliki komunikasi yang baik agar dalam tim tidak mendapatkan masalah. Ketika ada masalah segera ditangani. Oke, yang berikutnya memberikan motivasi, memberikan semangat kepada teman-temannya yang mengikuti lomba. Next, dokumentasi. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas saran dari Bapak Kepala Sekolah. Menanyakan bagaimana ketika contohnya sepak bola ketika hujan apakah akan dialihkan ke ruangan. Kalau menurut saya, kalau kami dalam olahraga PJOK, permainan sepak bola itu bisa dilakukan pada saat bermain pada keadaan hujan, bisa ya. Kalau dia macam senam, dia dialihkan ke ruangan karena jumlahnya dia dalam bentuk kelompok kecil. Kalau sepak bola dia dalam kelompok besar, jadi tidak bisa memungkinkan kita ke ruangan. Oke, terima kasih. Apakah bisa diterima atau ada sanggahan lain? Iya, mungkin begini Bu Acita, memang kalau seperti itu, ini kan di sekolah. Nah di sekolah itu mungkin kalau anak-anak sementara bermain, oke lah mereka senang. Tapi di saat mereka bermain, tiba-tiba hujan, dan tidak mungkin kita sebagai guru membiarkan mereka berbasah-basahan di saat hujan. Atau mungkin boleh kita hentikan ini, kita lanjutkan setelah hujan. Atau kita memang harus ditargetkan dengan tujuan yang kita harus capai pada saat itu. Iya. Mungkin begitu. Oh, harus iya. kita lanjutkan atau hari lain gitu. Oh iya, bisa juga kita tunda kalau untuk dalam peserta didik, apalagi dia jenjang SD, bisa kita tunda berikutnya. Tapi dia kalau misalnya kita gunakan dalam lapangan besar, kalau untuk mencapai tujuannya itu, kalau dalam cabang olahraga sepak bola kita mengarah ke dewasa ya. Nah, kalau ke dewasa itu dalam bentuk pertandingan itu tidak bisa dihentikan lagi, harus tetap lanjut karena sudah ada jadwalnya. Kita harus konsisten dengan jadwal. Nah, ketika tidak bisa dilanjutkan lagi berarti mungkin kita akan berikutnya lagi. Tapi kalau misalnya dalam sistem pertandingan untuk dewasa itu tidak bisa dihentikan, harus dilanjutkan lagi. Kalau misalnya untuk peserta didik, mungkin kita sebagai guru karena merasa kasihan, mungkin dia akan sakit, mungkin kita harus mengambil keputusan yang bijak. Yang saya jelaskan tadi, sebagai ketua tim harus memiliki keputusan yang bijak, keputusan yang cepat. Jadi kita akan tunda kegiatan berikutnya. Oke, terima kasih. Apakah ada sanggahan lagi yang lain? Oke, terima kasih. Jadi mungkin kalau boleh, ini nantinya kita masukkan ke ekstranya kita nantinya, ke ekstra kegiatan sekolah. Setelah mungkin mereka ulangan, mungkin nanti kita masukkan ke meeting kelas. Mungkin boleh Bu ya? Ya, insya Allah kedepannya saya akan memasukkan program SEM ini karena program SEM ini bagus untuk meningkatkan kreativitas siswa karena kita bisa tahu di mana minatnya dan di mana bakatnya. Karena masing-masing siswa itu memiliki bakat yang berbeda-beda. Seperti mungkin siswa yang satu dia bakatnya ke sepak bola, siswa satu mungkin bakatnya ke senam. Jadi kita tidak bisa menuntut kemungkinan dia harus kau harus senam, kau harus sepak bola. Nah, jadi kita bisa memilah-milah, kita bisa mengetahui sampai di mana mereka punya prestasi atau kompetensi yang mereka miliki siswa tersebut. Oke, terima kasih. Semoga kedepannya saya akan terapkan sistem SEM ini atau Sport Education Model di sekolah kita. Oke, apa ada teman-teman yang lain atau memberikan saran atau pertanyaan atau yang lain? Ada saran mungkin lagi? Oke. Kalau mungkin tadi di
sampai 6. Iya. Tidak bisa di kelas rendah, tidak bisa. Oke, biasanya ini kan sesuai judul yang saya ambil materi. Jadi yang saya libatkan cuma kelas 4, 5 dengan 6. Karena kebiasaan dalam materi PJOK saya itu dia senam kreasi itu dia hanya pada kelas tinggi 4, 5, 6. Kalau dia kelas rendah 1, 2, 3 itu dia cuma berbentuk gerak dasar. Seperti berjalan di tempat atau berjalan ke depan, gerakan lokomotor dan lokomotor. Jadi dia cuma di kelas tinggi 4, 5, 6. Oke, terima kasih. Apa ada lagi yang kurang dipahami atau? Oke, pas. Oke, Ya. terima kasih. Terima kasih saran dari kepala sekolah. Insya Allah ke depannya saya akan terapkan SEP ini atau Sport Education. Sebelum saya akhiri, saya ada kata-kata bijak untuk kita semua, yaitu sukses dalam ujian adalah proses 2 langkah sederhana. Percaya pada diri sendiri dan pendukungnya dengan kerja keras serta belajar. Terima kasih. Wabillahi